Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sabina dengan NIM 2304113548 dengan asisten lab Kak Natasha. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan prediksi kerentanan tsunami. Yang pertama, kita buka aplikasi ArcGIS terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini bisa kita silangkan saja. Lalu kita klik kanan pada layers, lalu kita add data. Nah, pertama-tama kita akan memasukkan data Demnasnya. Kita cari di mana tempat kita menyimpan tadi. Kita cari, lalu kita masukkan ketiga datanya. Lalu kita add. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita add data untuk data kecamatan. Nah, caranya sama. Kita klik Kabupaten Bengkulu Utara. Kita klik kecamatannya. Oke, kita add juga. Nah, lalu kita ke Art Toolbox, kita klik Data Management Tools, kita ke Raster, lalu kita ke Raster Dataset, lalu kita ke Mosaic to New Raster. Nah, lalu kita masukkan ketiga data Demnas tadi untuk menjadikannya menjadi satu. Ini bisa kita kecilkan dulu, lalu kita klik ketiga datanya dan kita pindahkan. Nah, bisa dilihat di video ya. Lalu untuk penyimpanan output penyimpanannya kita bisa buat a new folder. Kita klik di situ Demnas. Oke. Oke, kita tunggu. Nah, setelah seperti ini spasialnya kita bisa ganti ke UTM, terus kita ke WGS 1948. Di sini kita ke Southern. Nah, di sini saya menggunakan zona 48S. Oke. Lalu numbernya kita isi 1. Mosaiknya kita ganti menjadi min. Dan yang satu lagi kita menjadi match. Kita okekan. Nah, karena di sini error, untuk penyimpanan datanya bisa kita tambahkan ya. Nah, kita tunggu. Setelah klik OK tadi, nah itu mosaiknya telah jadi. Lalu kita masuk ke pembuatan klip. Nah, caranya itu kita ke raster processing, kita klik klip. Nah, inputnya kita masukkan Engga notifnya, dan outputnya kita masukkan yang administrasi. Jangan lupa yang itunya yang use inputnya itu kita centang. Lalu kita okekan. Nah, di sini kita bisa tunggu. Lalu setelah klipnya berhasil, kita bisa matikan Engga notifnya dan kita bisa kecilkan. Lalu kita pindah ke raster. Nah, kita ingin membuat project rasternya ya. Kita klik. Lalu untuk inputnya itu kita masukkan yang dokumennya tadi yang sudah diklip, Engga klipnya, output. Nah, lalu kita outputnya itu output koordinatnya kita ganti sama seperti tadi ya. Kita klik yang UTM, lalu kita ke WGS 1984, lalu kita ke short term, lalu kita pilih ya 48S. Kita okekan. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu. Nah, project rasternya sudah berhasil. Nah, ini bisa kita matikan dan kita minimize. Lalu kita masuk ke cara pembuatan slope. Nah, kita ke 3G Analysis, lalu kita pilih slope. Nah, kita klik. Nah, kita masukkan data inputnya itu yang sudah di project raster, lalu outputnya itu yang itu kita ganti jadi percent rise. Lalu kita okekan. Nah, kita tunggu. Oke, slope-nya berhasil. Nah, ini kita bisa matikan saja ya yang sudah tidak kita gunakan lagi. Lalu kita masuk ke reclassify. Nah, itu caranya di spatial analysis juga di reclass. Inputnya kita masukkan yang slope tadi. Lalu kita classify.
kelasnya kita ubah menjadi 5. Nah, lalu angkanya kita ubah sesuai dari buku pedoman kita ya. Itu menjadi 2, 5, 15, 40. Nah, bisa dilihat di video lalu kita okekan. Oke, jangan lupa kita reverse new values lalu kita oke. Oke, kita tunggu. Nah, reclassify-nya berhasil. Lalu kita bisa lakukan cara yang sama untuk mematikan yang sudah tidak kita gunakan. Nah, di sini kita akan mengganti warnanya, itu klik properties, lalu kita gunakan warna dari hijau ke merah. Nah, kita okekan. Maka warnanya akan berubah. Lalu kita ke hillside dari raster surface tadi, sama dengan cara pembuatan slope. Inputnya kita masukkan yang project raster, lalu kita langsung okekan saja. Dan kita tunggu. Nah, hillside-nya berhasil. Lalu kita ke reclassify lagi, sama caranya seperti tadi. Inputnya itu kita masukkan yang hillsa, kita pindah ke classify. Nah, itu kita silang saja ya. Classify, kelasnya kita ubah menjadi 5. Dan break values-nya itu kita ubah. Sini kita ubah menjadi 10, 25, 50, dan 100. Lalu kita okekan. Oke, jangan lupa di reverse, lalu kita okekan. Nah, kita tunggu, dan berhasil. Lalu setelah itu kita bisa mengubah warnanya ya, sama seperti tadi. Itu mengubah warnanya dari warna hijau ke warna merah. Nah, oke, kita okekan. Nah, lalu kita add data, kita masukkan data garis pantai. Nah, seperti yang di video. Lalu kita ke multiply ring buffer, kita masukkan data garis pantai untuk inputnya. Di sini distance-nya kita tambahkan sesuai yang di modul, yaitu 500, 1000, 1500, lalu 3000, dan 15.000. Nah, kita tambah, lalu yang buffer unitnya itu jangan lupa kita ganti menjadi meter. Oke. Lalu kita okekan. Dan di sini kita tunggu. Oke. Kali ini multi ring buffernya berhasil. Lalu setelah itu kita ke geoprocessing untuk melakukan clip. Inputnya itu kita masukkan yang garis pantai tadi, yang clip feature-nya itu kita masukkan administrasinya. Lalu kita okekan. Nah, kita tunggu. Nah, ketika clipnya sudah berhasil, kita masuk ke polygon to raster. Itu beradanya di to raster di conversion tools. Lalu kita ke program raster. Nah, inputnya itu kita masukkan garis pantai yang tadi, yang sudah di buffer, lalu value-nya kita ubah jadi distance. Untuk outputnya itu karena ada tanda silang, bisa kita tambahkan huruf ataupun angka, bisa kita ganti, lalu kita okekan. Nah, ini polygon to rasternya berhasil. Nah, sini kita tinggal ubah-ubah warnanya lagi ya. Caranya sama seperti yang tadi. Kita ubah warnanya. Nah, oke. Lalu kita ke layers, kita add data lagi. Kita akan memasukkan data sungai. Ini sungai yang AR50K. Lalu kita add. Nah, lalu kita ke analysis tools lagi untuk membuat buffernya. Inputnya itu kita masukkan sungai. Nah, yang di video. Lalu yang distance-nya itu kita bikin sesuai yang ada di modul, yaitu ada 100, ada 200, lalu 300,
500 dan 15.000. Lalu kita add buffer unitnya itu jangan lupa kita ganti ke meter. Lalu kita okekan. Nah, di sini kita tunggu. Oke, nah setelah seperti ini berarti multi ring buffernya itu berhasil ya. Lalu kita ke geoprocessing lagi untuk membuat klip. Kita masukkan data AR yang sudah di buffer tadi. Lalu untuk clip feature-nya itu kita masukkan administrasinya. Lalu kita okekan dan kita tunggu. Oke. Nah, kita tunggu. Maka berarti itu clipnya berhasil ya. Lalu setelah itu kita ke to raster lagi untuk membuat polygon to raster. Kita ke inputnya itu kita masukkan data sungainya. Lalu value fieldnya itu kita ubah menjadi distance. Lalu karena itu ada tanda silang bisa kita tambahkan aja ujungnya ya. Lalu kita okekan. Oke, polygon to rasternya berhasil. Lalu kita di sini kita ubah-ubah saja warna-warnanya ya, yang kita gunakan itu dari warna hijau ke warna merah. Nah, bisa dilihat seperti di video. Dan kita bisa matikan data-data yang sudah kita tidak gunakan lagi. Nah, lalu kita ke reclassify. Dari reclass itu kita masukkan data sungainya dan kita classify. Lalu kita okekan saja karena tidak ada yang perlu diganti. Oke, kita reverse, lalu kita oke. Nah, kita tunggu. Nah, reclassify-nya berhasil. Lalu kita ubah warnanya. Itu dari warna hijau ke warna merah. Oke. Oke, kita bisa matikan data sungai garis pantai dan data sungai pantai. Nah, kita matikan saja ya. Oke, lalu kita ke search, kita cari di situ raster calculation atau raster kalkulator. Nah, kita pilih yang kedua. Lalu kita klik. Di sini kita masukkan rumusnya yaitu reclass di bintang 15 ditambah garis pantai bintang 30 lalu ditambah reclass yang heal tadi ya, yang sudah di heal itu bintang 30 ditambah reclass slope bintang 25. Lalu kita tinggal oke kan. Oke, nah kita tunggu. Nah, berhasil ya. Lalu kita reclassify dia sama caranya seperti yang tadi dari reclass yang ada di spatial analysis. Lalu kita masukkan yang tadi yang sudah kita kalkulatorkan itu. Kita masukkan inputnya itu, reclassnya kita ubah menjadi 5. Nah, di situ tidak ada yang tidak perlu kita ganti, lalu kita okekan saja. Kita tunggu. Dan hasilnya seperti itu. Nah, ini kita tinggal ubah warnanya aja ya. Dari warna hijau ke warna merah. Oke. Dan selesai. Dan setelah ini kita tinggal membuat layoutnya, yaitu cara-caranya itu sama seperti yang ada di video sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.